Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ziad and Friends, yang mana kita kembali dalam program ngaji kitab Ta'lim Ilmu Ta'lim, dan alhamdulillah kita akan melanjutkan di bab-bab ataupun pembahasan selanjutnya. Tapi terlebih dahulu saya ingin meminta maaf pada seluruh netizen terkait beberapa hal. Yang pertama terkait mungkin ada beberapa hal kesalahan secara pribadi, terutama mungkin dari penampilan ngaji dan lain sebagainya, karena yang dibahas adalah kitab Ta'lim Ta'lim, yang mana merupakan adab-adab ataupun tata cara bagaimana kita, metodologi bagaimana kita meraih ilmu yang bermanfaat. Tetapi kemudian mungkin pakaian ataupun cara pengucapan dan lain sebagainya agak kurang sesuai dengan apa yang dibahas. Sekali lagi saya mohon maaf, ini menjadi koreksi yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan ini tidak mengurangi hikmah saya terhadap mu'alif, para ulama, dan terutama hikmah saya kepada para guru-guru saya, hikmah saya kepada kitab Ta'lim Ta'lim, dan tentunya untuk keberkahan kita semua. Oke, hadirin yang saya banggakan, yang saya hormati, kita mulai ya pembahasannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai kemarin kita membahas tentang urgensitas mempelajari ilmu akhlak. Hari ini kita akan melanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah, fayan bagi mangka pantes likulli muslimin pikeun saban-saban muslim naon ayyastaghilla yang katungkul itu muslim pijami auqatihi dina sakabeh waktuna ita muslim bizikrillahi kalawan zikir ka Allah subhanahu wa ta'ala, wa du'ai jeung ngadua, wa tadarru jeung DP artina kalawan kerendahan hati, wa qiraatil qur'ani jeung maca Quran, wa shadaqati jeung sedekah atau wasodaqati dafi atil balai, sedekah pikeun nolak bala, wa yasalu jeung menta Allah Ta'ala ka Allah Ta'ala al-afwa kana pangampura, wal afiyata jeung kana kasehatan di dunya wal akhirati jeung akhirat, liyasuna supaya ngaraksa Allah hu kasih muslim, liyasuna supaya ngaraksa sallallahu ta'ala anil balai ti na balai, wal afati jeung kalepotan atau kasangsaraan, fa inna man mangkasing saha jalma ruziko anu dirizkian itu si man adua kana doa, ruziko anu dirizkian itu si man adua kalawan doa kana doa, lam yuhram mangkan teu diharamkeun kasih man kasih jalma naon al ijabatu ijabah, fain kana mangka lamun aya eta si naon al balau balai teh, fain kana mangka lamun aya naon al balau balai teh eta muqaddaron anu ditakdirkeun, yusibu tangtu bakal ngeunaan itu balai atawa takdir teh hu kasih jalma la
maja la mahal yatin anu moal pindah walakin jeung tatapina walakin yusirru jeung tatapina ngagampilkeun hu kasih jalma sallallahu taala Allah taala alaihi kana eta balai wa yarzuqu jeung ngarijikian Allahu kasih jalma as-sabro kana sabar bi barokati doa kalawan barokahna doa. Bagai sakumaha kamari tentang bagaimana kemarin kita membahas tentang pentingnya mempelajari ilmu akhlak ya. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya. Qala al-mu'allif rahimahullah, apa yang didawuhkan oleh mu'allif ataupun pengarang kitab dalam kitab ini, yaitu berkaitan dengan berkaitan dengan berkaitan dengan pentingnya ataupun berkaitan dengan dianjurkannya bagi kita semua sebagai umat muslim agar tentunya senantiasa kita di setiap langkah dan waktu kita selalu menyempatkan untuk melakukan zikir terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam ataupun untuk bagaimana kemudian kita dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat. Tentu kita tidak terlepas daripada taqarrub ilallah, yaitu diantaranya dengan memperbanyak ataupun dianjurkan memperbanyak zikrullah, zikir terhadap Allah Ta'ala. Yang kedua, doa ya, ataupun berdoa ya. Berdoa dengan hati yang penuh dengan kerendahan, yang mana kemudian kita merendahkan hati serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berdoa sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, terutama dalam mencari ilmu, agar senantiasa ilmu kita diberi ataupun diberi kelancaran bagi kita dalam mencari ilmu, dan tentunya diberi kemanfaatan bagi ilmu kita yang telah kita pelajari. Yang selanjutnya sering-sering ataupun seringkali senantiasa menyempatkan membaca Al-Quran, dan selanjutnya sodakoh lidafil bala, ya. Karena sesuai dengan apa yang didawuhkan oleh Kangjeng Nabi Muhammad SAW, as-sodaqatu turaddul bala'a wa tazidu fil umri. Artinya bahwa menurut hadis, sedekah itu akan menolak dari segala macam mara bahaya dan memperpanjang umur kita. Sekali lagi, apa yang didawuhkan oleh Kangjeng Nabi Muhammad SAW, as-sadaqatu turaddul bala wa tazidu fil umri. Artinya bahwa sedekah itu akan menjauhkan kita dari mara bahaya dan menambah umur kita. Penting bagi kita, apalagi bagi talibul ilmi atau muallim ataupun muta'allimul ilmi, orang yang sedang mencari ilmu, sering-sering sedekah agar supaya kita terhindar dari balai ya. Dan juga berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala
meminta ampunan, ya, dan meminta agar kita senantiasa diberikan kelancaran, kesehatan, baik itu di dunia dan di akhirat, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita dari mara bahaya, dari hal-hal yang merugikan bagi kita. Karena seseorang ataupun menurut hadis, menurut keterangan dawuh Kangjeng Nabi Muhammad, tidak ada satu hal yang mampu merubah nasib ataupun nasib seseorang illa bidu'a. Artinya bahwa tidak ada satupun yang mampu merubah nasib seseorang atau nasib kita kecuali doa kita. Itu yang diriwayatkan oleh Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti halnya apabila kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk, sekali lagi, apabila kita ditakdirkan, contohnya seperti kita telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tertimpa satu musibah ataupun tertimpa satu balai ataupun musibah yang akan yang menimpa kita, tentu takdir itu tidak akan bisa berubah sesuai dengan apa yang kita mau. Tetapi dengan doa bibarokati doa, minimal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kemudahan bagi kita dalam mencari solusi atas balai yang kita terima, ataupun takdir jelek, atau bukan takdir jelek, takdir yang takdir yang kita terima yang berupa bala ataupun mara bahaya dan lain-lain sebagainya, minimal dengan doa, dengan meminta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menjalankan apa yang tadi diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa taqarrub ilallah, minimal memudahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kemudahan bagi kita dalam menghadapi mara bahaya ataupun balai tersebut. Ataupun juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesabaran bagi kita, atas doa yang telah kita panjatkan. Nah, itu meskipun tidak bisa merubah takdir secara keseluruhan, tetapi kemudian bibarokati doa, itunya tuyasiru atau yuyassirullah ta'ala wa yurzaquhu as-sabra wa yurzaqu sabra bi barokati doa. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan kita dalam menghadapi musibah ataupun balai yang kita hadapi, dan memberikan kesabaran kepada kita atas balai yang yang ditimpakan terhadap kita. Itu menurut musonif, ya, menurut mu'alif, apa yang dikatakan mu'alif, yang dianjurkan bagi kita dalam mencari ilmu, dan mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi muslim yang tentunya sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh mu'alif untuk mencari ridho ataupun ilmu yang bermanfaat. Tentu kita harus melaksanakan hal-hal tersebut. Selanjutnya, Allahumma ya Allah, illa idza ta'allama, angin di mana-mana belajar atau nyuprih ilmu,
nyuprih ilmu minan nujumi tina ilmu nujum saumpama ilmu nujum qadroma saukuran perkara ya'rifu anu nganyahokkeun eta si jalma bihi kalawan eta ilmu al kiblata kana kiblat wa auqatis sholati jeung pirang-pirang waktu salat fayajuzu mangka wenang cenah meunang naon zalika itu ta'allum wa amma ta'allumu ilmi tibi jeung anapun ari mempelajari ilmu kedokteran fayajuzu mangka wenang gitu li'annahu sanyana eta ilmu eta sababun jadi sabab minal asbabi tina pirang-pirang sabab artina artinya bahwa bila mana kita mempelajari sesuai yang kemarin bahwa ilmu nujum itu Allah Subhanahu wa taala ataupun kita diharamkan oleh para ulama untuk mempelajari ilmu nujum yang berkaitan dengan ramalan-ramalan dan lain hal sebagainya. Tetapi kemudian ada ilmu nujum ataupun ilmu-ilmu astronomi, ilmu-ilmu perbintangan yang kemudian untuk mempelajarinya itu wenang. Boleh ya. Bahkan dalam keadaan tertentu itu bahkan disunahkan ataupun diwajibkan. Seperti apa? Seperti bagaimana kita mempelajari tentang ilmu astronomi untuk menentukan arah kiblat. Ya, arah kiblat dengan cara misalkan dengan cara menggunakan sinar matahari ataupun menggunakan perhitungan yang disebut ilmu falak ya dalam ilmu Islam. Yang kedua menentukan waktu sholat, waktu sholat, waktu masuknya puasa dan lain sebagainya, Idul Fitri, Idul Adha, banyak sekali manfaatnya ya dan lain sebagainya. Maka untuk menopang peribadatan tersebut, hukum untuk mempelajari ilmu astronomi tersebut itu menjadi boleh. Dan kemudian bahkan dalam sesuatu perkara ataupun suatu situasi dan kondisi sesuai dengan ilmu fikih itu bahkan bisa jatuh terhadap hukum sunnah bahkan wajib. Itu tergantung daripada apa yang menjadi kebutuhan kita. Itu sesuai dengan ilmu fikih. Nah, selanjutnya bagaimana untuk mempelajari ilmu kedokteran? Adapun untuk mempelajari ilmu kedokteran itu sangat dianjurkan ataupun sangat diperbolehkan, diperbolehkan. Asal hukumnya itu diperbolehkan. Tapi kemudian sesuai dengan konteks apakah itu sunnah ataupun wajib, tentu itu menjadi satu hal yang sesuai dengan konteks. Bagaimana kemudian kebutuhan daripada mempelajari ilmu tersebut. Karena apa? Karena ilmu kedokteran itu merupakan ilmu untuk mempelajari, untuk mengobati, ataupun ilmu yang mempelajari tentang berbagai macam hal yang tentunya menjadi sabab ataupun sebab minal asbab. Artinya sabab minal asbab itu adalah bagaimana kemudian kita mempelajari ataupun bagaimana kemudian ilmu kedokteran itu menjadi menjadi instrumen untuk kesehatan kita, seperti mempelajari berbagai macam ilmu kedokteran ya, seperti ilmu farmasi sekarang sudah ya, farmasi ataupun ilmu kedokteran sekarang sudah canggih sekali ya. Ada ilmu farmasi, teknologi kedokteran dan lain semuanya dan sebagainya, cabang ilmu kedokteran. Karena seperti
Kangjeng Nabi Muhammad SAW pun ketika beliau terkena ataupun terserang sakit, ya, beliau melaksanakan syariat, tidak serta-merta duduk dan lain sebagainya berdoa kepada Allah minta kesembuhan, tetapi beliau juga melaksanakan ikhtiari ataupun berikhtiar sesuai dengan kebiasaan manusia biasa, yaitu berobat terhadap tabib, ya, pada waktu itu. Karena menurut Imam Syafi'i, apa yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, qala ala ilmu ari ilmu eta ilmani ilmu fikhi lil adyan wa ilmani, artinya ilmu itu ada dua, ayat dua, ilmu fikhi hiji ilmu fikhi lil adyan pikeun hate pikeun pikiran, wa ilmu tibbi jeung ilmu kesehatan, lil abdan pikeun jasad pikeun raga, wama jeung ari perkara waro'a zalika salian ti anu ditutur eta bulghatun majlis, cukup mempelajari nate sacukupna. Wa amat tafsirul ilmi jeung anapun ari tafsir ilmu atawa hartina ilmu, bahwa ari tafsir ilmu teh eta sifatun sifat ya tajalla anu jelas nah biha kalawan eta sifat liman pikeun jalma qomat anu ngadegkeun si naon hiya itu sifat bihi kasih jalma naon al-madquri anu ditutur, artinya bahwa menurut musannif di sini, menurut Imam Syafi'i tadi, ilmu itu terbagi dua. Menurut Imam Syafi'i, ilmu itu terbagi dua. Ilmu itu ada dua. Yang pertama adalah ilmu fikih, yang kedua ilmu tib. Ilmu fikih itu lil adhan, artinya bahwa ilmu fikih itu untuk akal pikiran dan hati ataupun hati, ya, akal pikiran. Bagaimana kemudian kita mempelajari, membedakan antara halal dan haram, itu membedakan hukum A, hukum B, melaksanakan sesuatu dan lain sebagainya. Dan ilmu tibi, bagaimana kemudian artinya ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, artinya bagaimana kemudian kita merawat jasad kita agar terus menerus nantiasa kita itu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut Imam Syafi'i adalah ilmu tibi. Adapun mempelajari ilmu-ilmu selain kedua ilmu itu ya secukupnya saja kalau menurut Imam Syafi'i, ya, padahal nanti di depan banyak sekali kaul ulama yang menyatakan bahwa mempelajari berbagai macam ilmu itu sangat penting. Tapi menurut Imam Syafi'i untuk mempelajari ilmu daripada di luar kedua itu ya secukupnya saja. Adapun arti daripada ilmu, ya, arti daripada ilmu adalah sesuatu ataupun sifat yang sangat jelas, yang mana dengan ilmu tersebut gitu, kita mampu untuk melakukan sesuatu. Jadi ilmu itu adalah sesuatu pemahaman, pengetahuan, ataupun sesuatu hal yang dengannya kita mampu melaksanakan sesuatu. Itu yang disebut dengan ilmu. Seperti apa? Dan apa perbedaannya? Mohon maaf. Dan perbedaan antara ilmu dan fikih itu, kalau fikih itu adalah ma'rifatu daqaiqil ilmi, artinya mengetahui ataupun mengetahui hakikat sebuah ilmu, ataupun mengetahui daripada kedalaman daripada sebuah ilmu. Jadi hakikatnya adalah di sini nisbatnya antara ilmu dan fikih itu adalah
nisbat nate umum khusus min wajhin ya, umum khusus min wajhin. Jadi kullu fikhu kullu fikhin ilmun wala kullu ilmun fikhin itu ya, wala kullu ilmin fikhun, wala kullu ilmin. Jadi setiap ilmu, setiap fikih ataupun fikih itu bisa disebut ilmu, dan sebaliknya tidak setiap ilmu itu bisa dikatakan dengan fikih atau fikih. Nah, menurut Ibu Hanifah gitu ya, menurut Ibu Hanifah, qala ngadau Abu Hanifah rahimahullah taala alaih al fikhu ari fikih eta ma'rifatun nafsi. Fikih itu adalah menurut Ibnu Abu Hanifah ya, fikih itu adalah mengetahui diri ataupun mengetahui raga. Ma'rifatun nafsi ma kana perkara lah kalawan eta fikih, wama jeung kana perkara alaiha kalawan eta fikih orang bisa ngalaksanakan sesuatu. Artinya bahwa yang disebut fikih itu adalah mengetahui hakikat daripada diri kita, yang mana dengan ilmu fikih tersebut kita mampu melaksanakan sesuatu dan kita mampu mendalami sesuatu. Ataupun kita mengetahui bahwa dengan fikih itu kita mengetahui diri kita menghasilkan sesuatu gitu ya, dan juga artinya bahwa menurut Abu Hanifah adalah yang dimaksud dengan fikih itu adalah mengetahui ya, mengetahuinya kita terhadap sesuatu yang menghasilkan kebaikan dan sesuatu yang menghasilkan kejelekan ya, ataupun mufarriqu bainal haq wal batil ya, ataupun membedakan kebenaran dan kesalahan. Itu bisa disebut dengan fikih tadi. Kemudian Abu Hanifah meneruskan, waqala ngadawu Abu Hanifah mal ilmu hente al ilmu ari ilmu eta illalil amali angin pikeun amal bihi kana eta ilmu, wal amalu jeung ari amal eta tarkul ajili. Nah, menurut Imam Abu Hanifah, ilmu itu adalah ilmu itu adalah sesuatu untuk kita amalkan, kita gunakan ya. Kita gunakan tidak terkecuali gitu ya. Kita menggunakan ataupun pemahaman kita digunakan untuk melakukan sesuatu. Kecuali ya, tidak terkecuali apapun itu gitu ya. Artinya bahwa ilmu itu tidak lain adalah untuk mengamalkan, untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan mengamalkan ilmu itu adalah meninggalkan sesuatu ataupun kesibukan ataupun ketundukan kita terhadap duniawiyah, hal-hal tentang dunia. Itu disebut ilmu ya, ilmu.
itu disebut ilmu menurut Imam Abu Hanifah. Lil ajali pikeun akhirat gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan ilmu menurut Abu Hanifah adalah apa namanya, sesuatu yang apa namanya harus diamalkan atau dipergunakan gitu ya. Dan yang dimaksud dengan diamalkan itu adalah meninggalkan apa namanya perkara ataupun urusan-urusan duniawi demi urusan-urusan ukhrawi ataupun akhirat ya, untuk mempersiapkan diri di akhirat kelak gitu ya. Mungkin itu yang dapat disampaikan dalam pertemuan hari ini. Kesimpulannya bahwa kemudian kita itu wajib ya dalam mencari ilmu itu, ataupun wajib ya dianjurkan oleh mu'alif dalam memperoleh ilmu atau mencari ilmu agar ilmu kita dapat bermanfaat kepada Allah, bermanfaat itu dan memperoleh ilmu secara gampang. Itu dianjurkan oleh mu'alif itu agar selalu kita itu ingat ataupun dzikir terhadap Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri gitu ya, sedekah lidafil bala, dan kemudian apa namanya meminta ampunan ya, dan meminta apa namanya meminta hal-hal yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, juga berdoa agar diberikan kemudahan dalam mencari ilmu. Dan ilmu itu menurut Imam Syafi'i ya ada dua. Yang pertama ilmu fikih, yang mana ilmu fikih itu lil adyan, untuk membedakan mana yang baik, mana yang benar gitu ya. Yang kedua ilmu tib ataupun ilmu kedokteran ataupun ilmu kesehatan, yang mana itu merupakan abedan ya, ilmu yang tentang memelihara kesehatan ataupun jasad kita. Seperti tarif ilmu menurut Abu Hanifah, tiada lain adalah ilmu itu adalah untuk diamalkan, dan diantara ataupun arti daripada mengamalkan ilmu itu adalah meninggalkan hal-hal yang berupa duniawiyah dan mengamal untuk mempersiapkan mempersiapkan bekal untuk di akhirat ya, di akhirat kelak. Nah, itu merupakan daripada kesimpulan yang dari bahasan kita di pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan dalam pertemuan selanjutnya tentang tentang manfaat ya, manfaat ilmu dan keutamaan ilmu gitu ya. Insya Allah mungkin itu. Sekali lagi terima kasih, jangan lupa like dan subscribe YouTube channel kami, dan nyalakan loncengnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.